Bunji, ini di kafe apa Bunji? Di kafe Intina Kopi itu ada di Intina Kopi ya Bunji. Di sini kita bisa lihat Bunji ada banyak. Mungkin mereka bareng keluarga ya Bunji, bareng teman, bareng sahabat Bunji. Sampai mereka merasa asyik, mungkin ada quality time ya Bunji, atau me time Bunji. Bunji di sini aja Bunji, ngobrol ya Bunji. Kita ngobrol santai ya Bunji. Kalau saya tadi kan Bunji bilangnya kita ada temen ya Bunji ya, mungkin mereka bareng keluarga juga, ada family, sahabat, ada anak-anak mungkin Bunji. Mereka merasa nyaman dengan keluarga, dengan sahabat, dengan teman. Bahkan sejauh mana Bunji, kalau ada hadis atau apa Bunji, kayak misalkan kayak gini, kita kalau mau jalan tuh harus lihat dulu nih temennya, misalkan apa ya Bunji ya, kalau misalkan ini mungkin lebih ke kalam hikmah lah. Oh kalam hikmah, oh jadi bahasa-bahasa kiasan kayak. Sebenarnya ada misalnya ya, makna dari kalam hikmah itu ada di Al-Quran, ada di hadis Rasul, tapi gimana caranya dikemas dengan bahasa yang ringan sehingga mudah dihafalkan oleh anak pesantren. Kayak gini itu kan dari dulu kan, betul kayak gini, kayak dulu ada Al-Adibu Mahbubun gitu ya Bunji, itu potongan-potongan seperti itu. Kayak gini Bunji, Aljar, Kobladar, Warofi, Koblatar, itu bukan hadis Bunji? Bukan, kayaknya kalau lebih ke kalam hikmah gitu ya. Kayak orang kalau mau bikin rumah ya lihat dulu tetangganya, orang kalau berjalan lihat dulu di sebelahnya atau semuanya. Memang teman berjalannya siapa gitu. Memang sejauh mana Bunji dalam Islam bercerita tentang sahabat atau teman Bunji? Ada nggak hadis-hadis atau dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran? Ada sahabat yang baik, ada sahabat yang tidak baik ya, dalam artian sahabat itu kita itu beri pengaruh yang gede banget gitu. Jadi kalau sahabatnya baik, pengaruhnya baik juga ke kita. Tapi sebaliknya ketika sahabatnya buruk, maka pengaruh buruk juga sama kita. Makanya tadi yang artinya aljaru qobladari, perhatikan tetangga ketika mau membuat rumah. Karena nanti kan kalau kita sudah bikin rumah, kita akan sering ketemu sama orang itu, bisa ngobrol-ngobrol gitu ya, seperti itu. Terus kita qoblatori, kita mau berjalan, kita lihat dulu deh, itu temennya teman sebaik apa sih atau seburuk apa. Karena paling tidak ya, kalau kita bersahabat dengan orang buruk, nanti orang-orang akan berpikir, kok sahabatnya begitu gitu. Jadi kebagian. Pantesan sahabatan aja gitu bisa. Kayak gambarnya seperti ini kan, suka disebut-sebut ya, kalau kita bersahabat dengan sahabat kita yang jualan parfum. Oh iya, nah, itu kita kebagian kan? Kita nggak beli parfum, kita nggak pakai parfum, tapi harumnya ada ya. Harumnya ada. Sebaliknya ketika kita bersahabat dengan tukang pandai besi, itu kan asapnya tuh bau banget ya. Nah itu bisa percikannya kena juga Bunji ya, meskipun dia tidak memainkan itu ya, tapi dia kena percikan itu. Memang ada ya Bunji, kalau dalam Islam batas-batas ada batu pergaulan dalam kehidupan di dunia kampus, bisa jadi di organisasi atau di komunitas-komunitas perempuan gitu Bunji. Sebenarnya sih kalau yang namanya sahabat atau teman dimanapun ada ya, ada komunitas seperti itu. Cuman mungkin masalahnya kita mencari sahabat yang sebaik orang-orang dulu agak susah juga, karena kita emang sudah mentok di akhir zaman ya. Sekalipun dalil tetap ada, Allah menawarkan persahabatan itu. An-Nisa, surat An-Nisa itu surat yang keempat, ayatnya 69. Ayat 69. Iya, karena di akhir-akhirnya itu kan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa hasuna ulaika rafiqo. Dan mereka itulah sebaik-baiknya sahabat. Jadi kalau Allah mencantumkan seperti itu, berarti perputaran zaman tuh harus terus kita berusaha mencari sahabat yang baik itu gitu. Maka disebutkan di belakangnya, di depannya itu ada 4 golongan sahabat. Ada masa dengan siapa kita pilih teman gitu ya. Dimanapun harus berusaha, kita nggak bisa beralasan seperti ini. Karena kita itu kan udah ada di akhir zaman, susah banget, udahlah nggak perlu cari, nggak begitu. Justru nggak bisa kita sekarang pengen sahabatan sama Nabi gitu kan, udah nggak ada. Udah nggak ada Nabi, tapi oleh-oleh yang namanya risalah Nabi kan ada. Kita misalnya kalau kita itu kan sudah ditakdirkan di akhir zaman ya, makanya suka disebut-sebut imannya orang-orang di akhir zaman itu luar biasa. Kenapa luar biasanya? Ya mereka kok bisa bertahan dalam keimanan itu, padahal dengan Nabi tidak pernah bertemu, ya kan, dengan tabi'in ahli hadis. Kita bahkan sering ditunggu rawahul Bukhari, rawahul Ahmad, nggak ketemu siapa itu. Tapi sosok mereka dicari terus sama kita. Sejarah ya. Maka ketika kita terus teguh di dalam ayat Al-Quran ya, atau menjalankan Al-Quran dan dengan sunnah Rasul, maka kita diacungi jempol imannya. Itulah yang hebat. Artinya sampai kapanpun kita terus aja berusaha. Di mana sih sahabat-sahabat itu adanya gitu. Maka digambarkan di ayat tadi ada 4.
sahabat. Apa saja Bunji? Satu. Nih ya, Empat. Bunji. Catat, ya. Supaya nggak salah nih Bunji. Ah, Kita juga pilih sahabat ini Iya. udah seusia ini. Iya. Satu apa Bunji? Nah, satu ya, di situ yang pertama minan nabiyina ya. Minan nabiyina. Ini kalau mau lengkapnya dibaca aja nanti ya di rumah untuk apapun itu. surat surat 4. An-Nisa ya. An-Nisa surat keempat ayat Ayat 69 69 catat yang, tuh. yang pertama Allah memilihkan untuk kita itu minan nabiyina. Minan ya. nabiyina. Kalau kita ingin selamat, kalau kita ingin terus ada di dalam keridhaan Allah, maka kita harus mencari sahabat itu dari kalangan nabi ya. Teman itu nabi. Kalau kita kan bingung, nabi kan nggak mungkin. Kita udah di akhir zaman Bunji. Nabi yang terakhir saja kita nggak kebagian. Nabi Iya, Muhammad sallallahu nggak alaihi pernah wasallam. ketemu apalagi berguru ya. Nah gitu. Tapi kan kita menyebut sampai kita berikrar wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Artinya, oh kita itu mau dong terus mengikuti langkah Rasul.